Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Wow, kakak beruang naga sangat perkasa, dengan suara wanita yang indah dan memuja. Seberkas sinar seputih salju melesat dari langit dan muncul di depan Raja Beruang Naga. Dia berubah menjadi harimau suci, yaitu Xiaobai. Pada saat ini, Xiaobai memandang Raja Beruang Naga. Matanya penuh dengan kekaguman. Raja Beruang Naga memandang Xiaobai dan wajahnya memerah. Dia menggelengkan kepalanya dengan sangat genit, berpose yang menurutnya tampan dan menawan. Lalu dia berkata, "Jangan terlalu memujiku." Melihat penampilan Raja Beruang Naga, Raja Kelabang Haus Darah berkata, "Kamu dasar menjijikan." Tanpa menunggu Raja Beruang Naga berbicara, Xiaobai berkata, "Kelabang mati, kelabang bau, jangan berkata seperti itu pada kakak beruang naga. Kamu yang terlihat menjijikan, cepat pergi dari sini." Raja Kelabang Haus Darah dengan tubuh sepanjang 400 kaki. Setelah menari di sekitar Xiaobai, dia pergi ke arah musuh. "Kelabang bau, ketika semua musuh sudah dikalahkan, aku akan memberimu pelajaran," kata Xiaobai. Pada saat ini, Raja Beruang Harimau Naga terbang di udara dan berkata sambil tersenyum, "Xiaobai, betapa jeleknya Raja Beruang Naga. Mengapa kamu tidak bersamaku saja?" Ketika Xiaobai ingin mengatakan sesuatu yang lain, seekor naga hitam dengan panjang 8.000 kaki turun dari langit dan berubah menjadi seorang gadis dengan gaun hitam. Gadis berbaju hitam itu secara alami adalah Moer. Moer memandang ketiga monster itu dengan dingin. "Apakah ini saatnya bagi kalian untuk bersenang-senang? Mengapa kalian tidak pergi dan menghabisi musuh saja?" Raja Harimau Buaya Naga, Raja Beruang Naga, dan Xiaobai sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dan kemudian pergi untuk menghabisi musuh. Sebelum pergi, Raja Beruang Naga berkata, "Kakak Moer, kamu juga sering berduaan dengan saudara singa naga emas." Moer berkata, "Raja Beruang Naga, sekali lagi kamu berbicara, aku akan mengajarmu." Kita harus tahu bahwa Moer adalah pemimpin dari 8 Raja Monster, sehingga Raja Beruang Naga sangat ketakutan. "Aku mengaku salah, aku akan pergi untuk menghabisi musuh." Raja Beruang Naga sangat ketakutan, sehingga dia tersandung dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini di langit yang luas, pertempuran sedang terjadi di mana-mana. Suizian yang mengenakan gaun ungu, dia memegang pedang dan menghabisi para musuh. Nanggong Yukin, Nanggong Ruksui, Shen Subing dan Shen Suzhen masing-masing menghabisi musuh dengan cara yang berbeda. Terutama sebagai seorang assassin, Shen Suzhen memiliki tatapan paling intens yang mengabaikan kehidupan musuh. Di matanya, dia tidak bisa melihat rasa kasihan pada musuh. Yang paling tidak tertahankan adalah Nanggong Ruksui. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertempuran berdarah dan berskala besar seperti ini. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini pantas mati, dia masih tidak tahan. Di sisi lain langit, Feng Ziqing yang penuh kebencian menjadi semakin acuh tak acuh karena dia lahir di alam abadi Hongmeng ke-9. Di bawah teknik latihan yang Tanyun berikan, dia dengan cepat tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi orang nomor 1 di alam abadi Hongmeng ke-9. Dia secara pribadi diangkat menjadi kaisar abadi ke-9 oleh Tanyun. Di hadapannya, semua musuh yang melarikan diri di depannya berubah menjadi potongan-potongan daging. Ketika dia berpikir bahwa para bawahannya telah mengkhianati dirinya, matanya yang indah memancarkan cahaya dingin yang haus darah. Di langit yang jauh, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Wang Fuguchong, Tianlao, dan Song Wuxin juga melakukan yang terbaik. Badai berdarah, satu persatu musuh dihabisi dengan kejam. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pembantaian berdarah. Ini adalah perlawanan orang-orang alam fana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Semakin banyak musuh yang dihabisi, semakin tinggi kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Lalu di masa depan, akan ada lebih sedikit pertumpahan darah dan pengorbanan. Pada saat ini, dalam angin yang menderu, langit berangsur-angsur menjadi suram dan dingin, dan salju tebal turun di langit. Potongan-potongan kepingan salju diwarnai merah oleh darah yang tumpah dari langit.
Setelah pertempuran berlangsung selama beberapa jam, sampai malam tiba di permukaan yang tertutup salju, ada mayat beku di mana-mana. Setelah beberapa jam, Tanyun dan yang lainnya telah menghabisi lebih dari 130 juta musuh. Tanyun melepaskan kesadaran abadinya yang menyelimuti kekosongan yang luas ketika dia menemukan bahwa Xuan Yuanru, Long Xiaolin, dan Jenderal Hu Xiao terluka parah. Dia mengirim suara kepada semua orang dengan cemas, "Berhenti mengejar musuh. Cepat kembali ke kota abadi Xuanyuan. Aku akan menunggu kalian di gerbang kota." Setelah itu, Tanyun memimpin dan mendarat di luar kota abadi Xuanyuan. 3 jam kemudian, Shen Shubing dan yang lainnya terbang ke langit dan mendarat di samping Tanyun. Tanyun membuka formasi pertahanan, memimpin semua orang ke kota, dan kemudian melewati formasi teleportasi ke Gunung Suci Xuanyuan. Segera, semua orang melepaskan kesadaran abadi mereka dan menemukan bahwa Xuan Yuanru dan 2 musuh muncul di langit di barat. Mata Xuan Yuan Changfeng dan Xuan Yuan Linger kabur karena air mata. Hal yang sama berlaku untuk Xuan Yuan Haokong. Semua orang menemukan melalui kesadaran abadi bahwa wajah Xuan Yuanru sepucat kertas pada saat ini, dan tubuhnya dipenuhi memar, apalagi dengan luka mengejutkan di lehernya, dan dadanya ditusuk 3 kali oleh pedang. Apa yang membuat Tanyun lebih patah hati adalah Xuan Yuanru kehilangan lengan kirinya dalam pertarungan. Namun, terlepas dari ini, matanya tetap penuh dengan niat bertarung yang pantang menyerah. Di sisi lain, Jenderal Hu Xiao, sekarang baju besinya telah menghilang dan ada sebanyak 60 luka pedang di tubuhnya. Telinga kanannya menghilang, tangan kirinya telah dipotong oleh Xuan Yuanru, dan lubang darah di perut bahkan lebih berdegup, dan rasa sakit menyebabkan fitur wajahnya tampak jelek. Adapun Long Xiaolin, dadanya runtuh, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Jelas itu luka yang tidak ringan. "Yuner, apa yang harus aku lakukan?" Xuan Yuan Haokong memandang Tanyun dan berkata, "Yuner, kenapa kamu tidak membiarkan Rower melarikan diri ke formasi pertahanan?" Mendengar ini, Tanyun mengirim Xuan Yuanru transmisi suara. "Rower, pertahanan kota akan perlahan pulih. Kamu harus melarikan diri dengan cepat." Pada saat ini, suara lemah Xuan Yuanru terdengar dari benak Tanyun. "Tidak ada gunanya. Aku sekarang terjerat oleh keduanya. Begitu aku melarikan diri, hanya akan ada satu konsekuensi. Keduanya akan menyusulku dan menghabisi banyak orang. Tanyun, jangan khawatir. Sekarang mereka berdua ragu-ragu. Mereka berada dalam situasi yang sama denganku, dan mereka tidak berani mundur tanpa perlawanan. Karena mereka tahu bahwa selama mereka mundur, salah satu dari mereka akan aku habisi." Sama seperti Xuan Yuanru yang mentransmisikan suara, Jenderal Hu Xiao meludahkan seteguk darah dan meraung lemah. "Xuan Yuanru, bagaimana jika kita menunda pertempuran ini?" "Aku setuju." Tubuh tua Long Xiaolin bergetar, matanya penuh dengan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xuan Yuanru yang terluka di depannya akan menjadi semakin berani dalam menghadapi pengepungan keduanya. Xuan Yuanru mencibir sambil menyerang mereka berdua. "Apakah aku akan membiarkan kalian berdua pergi dan menunggu kalian mendapatkan bala bantuan di ranah kaisar lainnya? Aku tidak akan pernah setuju." Pada saat ini, Xuan Yuanru tahu betul bahwa begitu mereka berdua diizinkan pergi, mereka pasti akan memanggil orang kuat lainnya. Bahkan jika dia hanya bisa menghabisi 1 orang hari ini, itu sudah sebuah keuntungan. Xuan Yuanru tidak tahu bahwa di alam bawah sadarnya, dia terlahir dengan memiliki sifat gigih. Itu merupakan sifat ras roh. Mendengar ini, sedikit kelicikan melintasi mata keruh Long Xiaolin. Dia berkata dengan marah kepada Xuan Yuanru, "Sialan, aku Long Xiaolin akan bertarung denganmu hari ini. Bahkan jika kamu mati, aku akan menarikmu juga ke dalam kematian." Begitu dia selesai berbicara, Long Xiaolin mengeluarkan ratapan yang tragis. Segera fitur wajahnya terpelintir, tubuhnya berdarah, dan api hitam berkabut membakar kepalanya. Mata Xuan Yuanru menyusut. Dia tidak menyangka Long Xiaolin akan membakar jiwa kaisarnya. Ini jelas bahwa pertarungan sampai mati akan terjadi. "Baiklah, kalau begitu kita tidak akan berhenti." Xuan Yuanru meludahkan seteguk darah saat dia berbicara, dan kemudian matanya juga menunjukkan ketekunan.
Dia berkata dengan tegas, "Pengorbanan Dewa Rasro." Dalam ingatan Xuan Yuanru, meskipun dia tidak tahu mengapa teknik latihan ini ada dalam ingatannya, dia tahu bahwa teknik ini adalah untuk menghancurkan embrio kaisar di kolam spiritualnya, supaya meningkatkan kekuatannya. Setelah teknik terlarang ini digunakan, rananya akan menurun. Tetapi pada saat ini dia tidak peduli, karena dia tahu betul bahwa setelah kekuatan Long Xiaolin melonjak, dia bisa mati. Bibir merah Xuan Yuanru terbuka, dan suara sedih keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, ada 11 embrio kaisar, 6 di antaranya terbang keluar. Setiap embrio kaisar terlihat persis seperti Xuan Yuanru. Kemudian, pada saat embrio menghilang, aura tirani memancar dari tubuh yang berlumuran darah. Ini sangat kuat. Long Xiaolin diam-diam terkejut, dan dia mendesak Jenderal Hu Xiao, "Cepat bakar jiwa kaisarmu. Kita akan menghabisinya bersama. Jika tidak, kita semua akan mati." Jenderal Hu Xiao menyempitkan matanya, menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah." Segera Jenderal Hu Xiao juga membakar jiwa kaisar, dan tiba-tiba auranya naik dengan mantap. Pada saat ini, nasihat Long Xiaolin terdengar lagi. "Kamu menyerang dari depan, aku akan pergi ke belakangnya dan menyerang dengan seluruh kekuatanku. Ini pertempuran terakhir kita hanya bisa menang. Aku hitung sampai 3, kita akan menyerang bersama." Setelah kehilangan tangan kirinya, Jenderal Hu Xiao membuat transmisi suara. Tangan kanannya mengepalkan satu pedang, siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. 1, 2, 3, ayo serang. Setelah transmisi suara Long Xiaolin, Jenderal Hu Xiao meraung dan melesatkan cahaya pedang sepanjang 1000 kaki. Xuan Yuanru tidak berani mengabaikan. Dia memegang pedang es Tianxuan berwarna darah, menghancurkan kekosongan, dan menuju Jenderal Hu Xiao untuk menemuinya. Dalam percikan bunga api, 2 pedang bertabrakan, dan masing-masing mengeluarkan ratusan serangan. Tetapi pada saat ini, Jenderal Hu Xiao melihat bahwa Long Xiaolin belum melancarkan serangan, dan dia berkata dengan cemas, "Saudara Long, cepatlah, jika tidak aku tidak tahan lagi." Lagi pula tidak ada yang menjawab. Jenderal Hu Xiao melihat ke belakang, tetapi dia melihat Long Xiaolin sudah melarikan diri 1 juta kaki jauhnya. "Long Xiaolin, dasar bajingan!" Jenderal Hu Xiao meraung dengan suara serak. "Jenderal ini mematuhi perintah wakil penguasa kotaku dan datang untuk membantumu menghancurkan musuh. Bagaimana kamu bisa begitu hina?" Hu Xiao gemetaran, dahinya sesak, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat yang kritis, Long Xiaolin akan melarikan diri. Dia ingin melarikan diri, tetapi terjerat oleh Xuan Yuanru dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika dia berbalik dan meninggalkan Xuan Yuanru saat ini, maka dia tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Saat bertarung sengit dengan Xuan Yuanru, dia berkata dengan keras, "Penguasa kota abadi Xuan Yuan, mari kita membuat gencatan senjata. Aku akan kembali ke kota abadi meteorit dan memberitahu wakil penguasa kota untuk membiarkan wakil penguasa kota menghabisi Long Xiaolin." Menghadapi proposal itu, Xuan Yuanru tidak tergerak sama sekali. Dia benar-benar ingin menimbulkan kerusakan berat pada Jenderal Hu Xiao dan kemudian menangkapnya hidup-hidup. Di masa depan, biarkan Hu Xiao yang menjadi saksi bahwa Long Xiaolin telah melarikan diri, tapi dia tidak bisa melakukannya karena dia tahu bahwa menghadapi Jenderal Hu Xiao, dia tidak boleh mengundurkan serangan. Jika tidak, dia kemungkinan besar akan dihabisi oleh lawan. Memikirkan hal ini, Xuan Yuanru berkata dengan tajam, "Tepat baginya untuk melarikan diri, jadi aku bisa menghabisimu." Dengan mengatakan itu, Xuan Yuanru dan Jenderal Hu Xiao bertarung dengan sengit lagi. Pada saat ini, Long Xiaolin yang telah melarikan diri jauh, mengepalkan tangannya erat-erat. Dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, dia meneteskan air mata keruh. "Saudara Hu Xiao, aku benar-benar meminta maaf padamu. Aku tidak boleh mati. Aku akan pergi ke kota abadi meteorit dan memberitahu wakil penguasa kota tentang kematian anakku. Wakil penguasa kotamu adalah ayah angkat putraku.
dia pasti akan membalaskan dendam putraku. Setelah itu, Long Xiaolin menghilang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga Tanyun dan yang lainnya tidak bisa mengejar sama sekali. Selain itu, bahkan jika mereka dapat mengejar, Tanyun dan yang lainnya justru akan dihabisi. Mendengar suara permintaan maaf Long Xiaolin, Jenderal Hu Xiao yang berkelahi dengan Xuan Yuanru sangat marah, sehingga dia hampir muntah darah. Long Xiaolin, aku akan meniduri ibumu. Setelah memarahi, Jenderal Hu Xiao menyeringai pada Xuan Yuanru. Bajingan kecil, ayolah. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghabisimu. 2 jam kemudian, salju semakin berat dan semakin berat. Di malam hari, Xuan Yuanru dan Hu Xiao masih bertarung dengan sengit, dan dia secara bertahap menang. Setelah 4 jam malam memudar, Xuan Yuanru dan Hu Xiao telah memindahkan medan perang ke langit di atas gunung suci Xuanyuan. Xuan Yuanru terbalik di udara, dan setelah menghindari pedang Hu Xiao, dia menendang dagunya. Gigi Jenderal Hu Xiao rontok, dan tubuhnya ditendang. Pada saat ini, nyala jiwa kaisar yang dia bakar menjadi semakin redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Setelah padam, dia akan jatuh koma pada saat itu. Pergilah ke neraka. Setelah malam pertempuran sengit, kekuatan Xuan Yuanru yang ditingkatkan dengan menghancurkan embrio kaisar hampir menghilang. Tepat ketika dia memegang pedang dan menikam Hu Xiao dengan berani, Tanyun yang menyaksikan pertempuran melalui kesadaran abadinya, dia tampak melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Dia mengeluarkan raungan ketakutan. Ruer, kamu larilah. Dalam kehampaan yang bergejolak, Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, melonjak ke langit, bergegas keluar dari formasi pertahanan, dan bergegas menuju Xuan Yuanru. Oke guys, sampai sini dulu ya. Oke, ada Saweria dari anak suci buat beli kopi min supaya bisa update tiap hari. Makasih banyak ya anak suci. Aduh, gimana guys ya, Mimin tuh bukan pengen banyak alasannya, tetapi sekarang tuh Pak di Mimin tuh sakit kritis guys. Kalau kemarin kan yang meninggal tuh dari keluarga ayah ya, sekarang tuh yang lagi sakit keras tuh dari ini guys, kakak kandung ibuku ya. Jadi Mimin tuh mohon doanya teman-teman buat kesembuhan beliau. Dan Mimin tuh juga di sana ya, bolak-balik ke sana, jadi kayak enggak bisa megang ini banget ya, mohon dimaklumin ya.